Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang begitu banyak di kolom komentar, begitu banyak juga yang ditanyakan di admin saya ya teman-temanku ya. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara meningkatkan fighter murai batu dengan cepat? Bagaimana burung murai batu saya? Oh, kotoran udah bagus, burung udah gacor, udah bongkar materi burungnya, tapi ketika di track gak mau narung. Padahal burung tidak masuk masa mabung, habis mabung. Tapi kok nggak mau narung-narung ya? Punya teman-teman sudah pada keluar semua fighternya. Cara meningkatkan fighter murai batu. Ini mau dijawab serius, jujur, apa mau dijawab ngarang-ngarang? Nah, kalau mau dijawab ngarang-ngarang biasanya view-nya banyak. Tapi ini saya jawab dengan sejujur-jujurnya, tidak ada yang saya tutup-tutupi ya teman-temanku ya. Demi kalian semua, demi kemajuan murai batu mania di seluruh Nusantara Indonesia tercinta, biar kalian semakin pinter, semakin cerdas dalam merawat murai batu kalian masing-masing. Kalau kita berbicara tentang fighter, burung murai batu adalah burung fighter, burung yang memang terlahir sebagai burung petarung, ya kan? Tapi tingkat fighter murai batu setiap individu itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ini yang harus kita pahami pertama-tama tuh. Tingkat fighter murai batu antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda, nggak sama teman-temanku. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu? Fighter murai batu itu sendiri. Nah, kira-kira pertanyaannya seperti itu. Kalau kita bisa menjawab ini, maka kita akan cengar-cengir dalam merawat burung murai batu. Mau fighter tinggi, rendah, nggak ada fighter, hilang fighter, lebih gampang teman-temanku. Faktor yang mempengaruhi fighter murai batu itu yang pertama adalah genetik, keturunan, DNA. Kalau keturunannya bagus, maka anak-anaknya juga bagus. Fighternya cepat keluar. Itulah mengapa ada burung itu yang memang dari trotolan dia udah keluar fighternya, dia menunjukkan fighternya teman-temanku. Udah nyebat-nyebat, udah traktok. Ada kan yang seperti itu kan? Masih trotolan saja udah seperti itu. Artinya apa? DNA dia, gennya itu bagus. Nah, dari bocah udah keluar fighternya. Dari bocah sudah mendominasi dia. Udah menunjukkan kalau dia itu alfa. Oh. Nah, inilah teman-temanku. Dalam dunia hewan itu kan ada alfa, ada beta, ada omega. Wah, ini macam-macam kalau kita jabarin ya nantilah ya teman-temanku ya. Jadi, faktor gen ini berpengaruh besar di fighter murai batu itu cepat atau lambat keluarnya. Ya kan? Kalau gennya bagus, maka fighternya akan cepat keluar. Burung yang seperti inilah yang gampang dirawat, gampang nampil. Nah, ini yang paling banyak dicari sama pemain-pemain teman-temanku. Paling banyak diburu sama pemain-pemain ya burung-burung yang seperti ini. Fighter memang dari genetiknya bagus, jadi cepat keluarnya, makanya gampang narunginya. Makanya ketika pemain-pemain itu beli burung, itu pantaunya tuh lama teman-temanku. Dipantau berkali-kali, dipantau di lapangan, dipantau di postingan, ya kan? Pantau mas, gimana tuh, bagus nggak? Bagus. Pantau lagi mas, bagus. Pantau lagi mas, bagus. Dah beli, gaskan. Berarti burung ini stabil, gampang. Nah, ya kan? Pantau di Facebook, posting juara. Gak pantau lagi di Facebook, minggu depan posting juara. Pantau lagi, posting juara. Nah ini, memang dia berasal dari burung yang gen yang fighternya bagus, fighternya tinggi teman-temanku. Jadi burung lebih gampang untuk ditampilkan, kan gitu. Yang kedua yang mempengaruhi fighter murai batu adalah usia. Ada burung itu yang dari trotolan, diem plongak-plongok, bengong, ya kan. Kemudian pastol, lepas trotol, burungnya masih bengong, plongak, plongok, ya kan. Nah, kemudian dia mulai remaja, masih bengong. Ini yang kalau nggak sabar kejual nih burung ini. Kemudian dia dewasa. Nah, saat dia dewasa baru keluar fighternya. Ada lagi yang mau mabungnya beberapa kali, baru keluar fighternya, baru keluar mental dia. Nah, itu loh teman-teman, burung-burung yang seperti ini yang biasanya bikin perawat pusing. Itulah mengapa begitu banyak teman-teman yang mencari cara merawat murai batu supaya fighter bagus, cara meningkatkan fighter murai batu. Tanya temen sono, tanya temen sini, lihat di YouTube, cari-cari pembahasan, cari-cari, pokoknya semua dicari-cari, ya kan? Ketika dipraktekkan, zong, nol. Kenapa? Karena memang usia dia belum keluar fighternya itu, ya kan? Artinya apa? Artinya kita cukup bersabar, rawat secara konsisten. Jangan sampai jadi burung yang manja, jangan sampai terlalu berlebihan dari segi pakan. Dirawat biasa saja, sekali mabung, 2 kali mabung, 3 kali mabung. 4 kali mabung, keluar mental dia. Ya udah, saat itulah kalian bisa melombakannya. Kebanyakan rata-rata teman-teman tidak sabar. Nah, ini yang banyak nih.
wah ini burung jelek, burung nggak bagus, burung ini. Akhirnya apa? Kejual, mabung di orang, mabung sekali, 2 kali, 3 kali, di dia jadi karena dia lebih sabar dibandingkan kita. Yang gitu. Jadi tingkat factor itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya, dan ada faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir adalah faktor dari segi perawatan. Nah, ini teman-temanku, kalau perawatan kita tidak memiliki yang namanya pemahaman, maka babak belur burungnya. Factor bagus, factor nggak bagus, hancur semua. Dari trotolan burung sudah trak-tok, dirawat sama orang yang tidak memiliki pemahaman dari sistem pencernaan, metabolisme, ya kan, babak belur. Burung terlalu dimanja, terlalu disayang, akhirnya apa? Ya factor ke kita, ke orang faktornya, bukan ke burung. Kenapa? Karena dia sudah terlalu manja. Ketika melihat manusia, melihat orang, wah bongkar-bongkar materi sejadi-jadinya. Tapi ketika melihat burung nggak mau dia. Kenapa? Karena sudah terlalu dimanja. Ini perawatan yang merusak, kan gitu, ya kan? Coba kalian perhatikan, ada murai batu yang juara-juara, bahkan juara nasional. Ketika diselidiki, dari trotolannya burung itu udah diumbar-umbar. Udah kecemur, hujan kehujanan, panas kepanasan. Ketika dewasa, udah tinggal enak nampilin. Kenapa? Mentalnya jadi, mentalnya baja teman-temanku. Berbeda dengan burung krodong terus, nurunin dari gantungannya tuh pelan-pelan sekali, ya kan? Sodorin jangkrik, sodorin lagi jangkrik, sodorin kroto, beliin ulet Hongkong, beliin ini, beliin itu. Ya babak belur mentalnya, ya kan? Jadilah dia burung yang manja, faktornya hilang. Nah, dijual ke Mas Eko, balik faktornya teman-temanku, dinolin, gak dikasih apa-apa, ya kan? Rawatan biasa-biasa saja, kadang diablak seharian, biarin saja. Lama-lama faktornya kembali, jadi burung lagi dia. Kan gitu, ya kan? Nah, inilah perawatan inilah yang terkadang merusak faktornya itu sendiri. Yang pertama, perawatan tanpa pemahaman. Yang kedua, perawatan yang terlalu memaksakan. Dalam artian nggak sabar. Wah, ini harus kejar birahi, ini kejar emosi, babak belur. Ternyata burungnya mencret sana mencret sini, pakan udah kelebihan, kotoran hitam. Nah ini loh teman-temanku, burung mengalami obesitas. Apa nggak mempengaruhi faktornya, mentalnya? Ya tentu saja. Seperti burung yang ada di video ini pun juga seperti itu. Kita beli kan awalnya nggak bunyi burung ini, plonga, plongo, plonga, plongo. Masuk markas kita nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih mandi, nggak dikasih jemur, ya kan? Cuma dikasih pur saja, nggak diberikan jangkrik, kroto, ulet Hongkong, biarin aja, ya kan? Akhirnya burung ini krotak sendiri di dalam kerodongnya. Begitu kita mau masukin keramba saja, wah dia udah sangat bernafsu untuk bertarung teman-temanku, kan gitu, ya kan? Karena bulunya sudah begitu saja, burung ini tidak kita tarungkan, tidak kita gantang. Nah itu loh teman-temanku. Nah dari sini kalian yang merawat trotolan pasti akan paham. Oh, kalau kita merawat dari trotolan jangan terlalu disayang-sayang, ya kan? Umbar ya umbar, kena hujan ya kena hujan, kena panas ya kena panas dianya. Ya jangan terlalu disayang. Intinya begitu, maksudnya begitu. Bukan berarti kalian panas-panasin, hujan-hujanin terus, jangan teman-temanku ya. Wah kata Mas Eko, hujan panasan nggak apa-apa. Jangan juga seperti itu. Artinya apa? Jangan terlalu disayang-sayang. Wah kasih kroto, kasih jangkrik, kasih ini, kasih itu. Burung yang memang mentalnya bagus, disayang, dimanja-manja, akhirnya jadilah burung yang manja ketika dia dewasa. Kan gitu. Ya sama seperti kita dengan anak kita. Pak, pi, papa, jajan pak, nyo, minta duit pak, minta duit mak, ya kan? Selalu ada, selalu dikasih. Akhirnya ketika dia dewasa mendapati kehidupan yang keras ini, cengeng dianya teman-temanku. Kan gitu, faktornya nggak ada, ya kan? Nah seperti itu juga kita dalam merawat murai batu kita dari trotolan. Jangan terlalu disayang-sayang. Nah, ini banyak juga nih teman-temanku yang dari trotolan ketika dia pastol nggak bunyi, nggak naruh, nggak mau bongkar materi, nggak ngeluarin materi. Nah itu loh teman-temanku. Kenapa? Karena terlalu dimanja-manja, disayang-sayang. Jangan teman-temanku, ya kan? Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat faktor murai batu? Yang pertama adalah gen. Gen ini dari trotolan saja udah kelihatan burungnya, apalagi dia dewasa. Kemudian dari segi usia, ada yang faktornya itu akan keluar ketika dia sudah masuk usianya teman-temanku. Ya kalau kalian biasa melihara ayam aduan ya pasti kalian ngerti lah soal usia ini ya teman-temanku ya.
Kemudian dari segi perawatannya, perawatan yang terlalu berlebihan itu tidak bagus juga teman-temanku. Perawatan yang kekurangan juga tidak bagus, kan gitu. Oke ya, silakan kalian cerna, silakan kalian pahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.